Apa sih yang bisa dibanggakan dari menantu seperti dia? Kerja cuma jualan online, rumah masih ngontrak, bahkan masak pun belum tentu enak. Kalimat itu meluncur ringan dari bibir ibu mertuaku, namun jatuh seperti batu besar di dadaku. Aku berdiri di ambang pintu ruang tamu rumah mereka, mematung, dengan nampan berisi teh yang tanganku genggam bergetar. Yang membuat dadaku semakin sesak bukan hanya hinaan itu, melainkan suamiku yang duduk di sana, menunduk tanpa sepatah kata pembelaan. Hari itu, aku sadar, aku bukan menantu yang diterima. Aku hanya seseorang yang ditoleransi. Assalamualaikum teman-teman. Sebelum lanjut ke cerita, jangan lupa subscribe dan tulis di komentar kalian nonton dari kota mana ya. Sekarang, mari kita masuk ke bab pertama kisah yang mungkin terasa dekat dengan banyak hati perempuan. Namaku Nisa, usia 28 tahun. Seorang ibu rumah tangga yang mencoba membantu ekonomi keluarga dengan berjualan online dari rumah kontrakan kecil kami. Aku menikah dengan Ardi, pria 31 tahun yang bekerja sebagai staf gudang perusahaan logistik. Ia pria baik, penyayang, dan pekerja keras. Namun satu kelemahannya yang perlahan aku sadari setelah menikah adalah ia terlalu takut mengecewakan orang tuanya. Pernikahan kami tidak mewah. Hanya akad sederhana di masjid, makan bersama keluarga, dan foto seadanya. Aku tidak pernah menyesal. Karena saat itu aku percaya, cinta dan kerja keras cukup untuk membangun rumah tangga. Namun aku salah dalam satu hal. Aku tidak pernah siap menghadapi penolakan keluarga suami. Hari itu adalah kunjungan rutin kami ke rumah mertua. Aku datang dengan niat baik, membawa kue buatan sendiri, berharap bisa sedikit mengambil hati mereka. Namun sejak melangkah masuk, aku sudah merasakan tatapan dingin. "Beli di mana kuenya?" tanya Bu Ratna sambil memeriksa kotak kue. "Saya buat sendiri, Ibu," jawabku pelan. Bu Ratna tersenyum tipis, senyum yang terasa seperti sindiran. "Semoga saja bisa dimakan." Dini, kakak ipar, ikut menimpali. Zaman sekarang semua orang bilang bisa masak. Tapi rasa belum tentu. Mereka tertawa kecil. Aku ikut tersenyum, meski hati terasa seperti diremas. Saat duduk di ruang tamu, percakapan berubah menjadi perbandingan. "Anak tetangga ibu dapat menantu dokter," kata Bu Ratna. "Rumah langsung dibelikan. Hidup anaknya jadi terjamin." Kalimat itu tidak menyebut namaku, tetapi semua orang tahu siapa yang dimaksud. Aku menunduk, menatap jemariku sendiri. Beberapa menit kemudian, Bu Ratna akhirnya berkata langsung, "Ibu sebenarnya bukan tidak suka kamu, Nisa. Tapi ibu cuma ingin yang terbaik untuk Ardi." Aku menelan ludah. "Saya mengerti, Ibu. Tapi kenyataannya kamu belum bisa memberi apa-apa untuk dia." Hening. Aku ingin menjawab, ingin menjelaskan bahwa aku sedang berusaha. Namun kata-kata itu terasa tertahan di tenggorokan. Dini kembali menimpali. Ardi itu anak laki-laki satu-satunya. Harusnya dapat istri yang bisa mengangkat derajat keluarga. Aku akhirnya menoleh pada Ardi. Mataku bertanya, "Mas, kamu akan diam saja?" Ardi menghela napas pelan. "Sudahlah, Bu. Nisa juga sudah berusaha." Itu pembelaan yang terlalu kecil untuk luka sebesar itu. Perjalanan pulang terasa lebih sunyi dari biasanya. Motor tua Ardi melaju pelan menembus jalan malam, sementara aku duduk di belakang, memeluk tas kecilku, bukan suamiku. Sesampainya di kontrakan, aku langsung masuk kamar. Air mata yang kutahan seharian akhirnya jatuh. Ardi menyusul beberapa menit kemudian. "Nis?" Aku menoleh, suara bergetar. "Mas, apa aku benar-benar memalukan buat keluarga kamu?" Ardi terdiam lama sebelum menjawab. "Bukan memalukan, mereka cuma belum mengenal kamu." Aku tertawa kecil, pahit. "Mas, sudah 2 tahun menikah? Kalau belum kenal juga, mungkin memang tidak mau kenal."
Ardi menatapku dengan rasa bersalah. Aku cuma tidak ingin ada konflik, katanya pelan. Mas, bisikku, diam kamu itu konflik buat aku. Ruangan kembali hening. Malam itu, aku duduk sendirian di dapur kecil kontrakan. Melihat rak berisi stok dagangan online yang belum banyak terjual. Aku menyentuh salah satu produk dengan mata berkaca. Apakah aku memang tidak cukup? Apakah usaha kecil ini tidak berarti apa-apa? Namun di tengah keraguan itu, muncul satu perasaan lain. Perasaan yang perlahan berubah menjadi tekad. Aku tidak ingin membuktikan diri pada mereka. Aku ingin membuktikan pada diriku sendiri. Sebelum tidur, Ardi menggenggam tanganku. Nisa, maaf ya kalau aku belum bisa jadi suami yang kuat. Aku menatapnya. Mas, aku tidak butuh suami yang kuat untuk orang lain. Aku cuma butuh suami yang percaya padaku. Ardi mengangguk pelan. Malam itu, di kamar kontrakan sempit dengan lampu redup, aku membuat keputusan besar dalam hidupku. Aku tidak akan lagi hidup untuk mendapatkan pengakuan mereka. Aku akan hidup untuk membangun keberhasilanku sendiri. Dan tanpa kusadari, hinaan mereka malam itu bukan akhir dari harga diriku, melainkan awal dari perjalanan panjang menuju keberhasilan yang bahkan belum bisa kubayangkan. Kalau hidup kalian terus begini, sampai kapan Ardi harus menanggung semuanya sendirian? Pertanyaan Bu Ratna itu terdengar sederhana. Namun bagi seorang istri, kalimat itu seperti tuduhan bahwa aku hanyalah beban. Aku menatap meja makan rumah mertua, berusaha menahan rasa sesak di dada. Hari itu, tanpa kusadari, luka baru kembali terukir. Dan luka itu, perlahan berubah menjadi api. Setelah kejadian kunjungan terakhir, aku berusaha melanjutkan hidup seperti biasa. Rutinitas sederhana di kontrakan kecil kami tetap berjalan. Pagi hari, aku menyiapkan sarapan untuk Ardi. Siang, mengurus rumah sekaligus mengecek pesanan jualan online. Malam, menghitung pemasukan kecil sambil berharap ada peningkatan. Usahaku belum besar. Bahkan bisa dibilang sangat kecil. Namun di balik angka penjualan yang sedikit, ada mimpi besar yang diam-diam tumbuh. Ardi tetap menjadi sosok yang baik. Ia tidak pernah melarangku berusaha. Namun sikap diamnya terhadap keluarganya masih menjadi luka yang belum sembuh. Beberapa minggu kemudian, Bu Ratna kembali mengundang kami makan malam keluarga. Awalnya aku ingin menolak, tetapi Ardi memintaku ikut. Cuma makan malam biasa, Nis. Ibu juga kangen, katanya lembut. Aku tahu itu bukan alasan sebenarnya. Namun sebagai istri, aku tetap ikut. Begitu sampai, suasana terasa hangat, tapi hanya di permukaan. Percakapan berubah arah ketika Dini mulai bercerita tentang temannya. Temanku baru nikah, suaminya langsung dibukakan usaha oleh istrinya. Enak ya kalau dapat pasangan mapan. Bu Ratna mengangguk. Itulah pentingnya memilih pasangan yang tepat. Aku tahu kalimat itu kembali ditujukan padaku. Ardi terlihat gelisah, tapi tetap diam. Tiba-tiba Bu Ratna menatapku langsung. Nisa, ibu cuma ingin tanya. Sampai kapan kamu jualan kecil begitu? Aku menarik napas dalam. Selama masih bisa membantu ekonomi keluarga, Bu. Bantu? Bu Ratna tersenyum tipis. Ibu tidak melihat bantuan apapun. Hening. Dini menambahkan. Jujur saja, penghasilan Ardi pasti habis untuk kebutuhan kalian. Kalau dia menikah dengan wanita lain, mungkin hidupnya sudah lebih nyaman. Kalimat itu seperti tamparan. Aku menoleh pada Ardi, berharap ada pembelaan. Ardi akhirnya berkata pelan. Sudahlah, Kak? Tidak perlu membandingkan. Namun Dini tidak berhenti. Kami cuma jujur. Kadang cinta saja tidak cukup untuk pernikahan. Aku merasakan air mata mulai menumpuk, tetapi kutahan. Dengan suara pelan aku berkata, saya memang belum sukses, Kak.
Tapi saya sedang berusaha. Bu Ratna tertawa kecil. Semua orang bilang sedang berusaha. Tapi hasilnya? Kalimat itu membuat dadaku bergetar. Sepulang dari rumah mertua, aku tidak menangis. Justru perasaanku terasa aneh, campuran sakit, marah, dan tekad. Di kamar kontrakan, aku duduk lama menatap ponsel, melihat notifikasi pesanan yang hanya beberapa. Ardi duduk di sampingku. Nisa, maaf ya. Aku menoleh. Mas, kamu tidak salah. Tapi aku juga tidak bisa membuat mereka berhenti. Aku tersenyum kecil, pahit. Mas, mungkin mereka tidak akan pernah berhenti. Ardi menatapku dengan mata lelah. Aku hanya ingin semua baik-baik saja. Aku menggenggam tangannya. Mas, hidup tidak selalu baik-baik saja. Tapi kita bisa membuatnya lebih baik. Beberapa hari setelah itu, sahabatku Maya datang berkunjung. Ia melihat wajahku yang tampak lelah. Kamu kenapa, Nis? Aku akhirnya bercerita semuanya. Hinaan, perbandingan, rasa tidak dianggap. Maya mendengarkan tanpa menyela. Setelah aku selesai, ia berkata, Nisa, kadang orang tidak melihat usaha kita karena hasilnya belum terlihat. Aku mengangguk pelan. Tapi suatu hari mereka akan melihat. Pertanyaannya cuma satu, kamu mau menyerah atau terus maju? Pertanyaan itu membuatku terdiam. Maya kemudian berkata, aku punya ide. Kita kerja sama bikin usaha makanan beku. Pasarnya besar, peluangnya bagus. Aku terkejut. Aku? Tapi aku tidak punya modal besar. Maya tersenyum. Modal terbesar kamu bukan uang, tapi ketahanan hati. Kalimat itu terasa seperti pelukan hangat. Namun saat aku menyampaikan ide itu pada Ardi, keraguan muncul. Usaha baru? Nis, kita sedang hemat. Aku menunduk. Aku tahu, Mas. Tapi aku ingin mencoba. Ardi terdiam lama sebelum berkata, aku takut kamu makin lelah, dan kalau gagal, kamu akan makin disalahkan. Kalimat itu menusuk. Mas, kataku dengan suara bergetar, aku sudah disalahkan bahkan sebelum mencoba. Hening panjang memenuhi ruangan. Aku tidak ingin terus hidup membuktikan diriku pada mereka. Tapi aku ingin hidup tanpa merasa tidak berharga. Ardi menatapku, matanya berkaca. Aku takut kehilangan kamu dalam proses itu. Aku tersenyum lembut. Mas, aku justru akan kehilangan diriku kalau tidak mencoba. Air mata akhirnya jatuh. Malam itu, aku berdiri di dapur kecil kontrakan, memandangi kompor yang mulai kususun sebagai tempat produksi kecil. Bahan makanan sederhana sudah tersedia. Ide bisnis mulai dirancang. Ketakutan masih ada, tapi tekad jauh lebih besar. Ardi berdiri di belakangku. Aku mungkin tidak selalu berani melawan mereka, katanya pelan. Tapi aku tidak akan menghalangi mimpimu. Aku menoleh, tersenyum di tengah air mata. Mas, aku tidak butuh dunia percaya padaku. Aku cuma butuh kamu. Malam itu, langkah kecil pertama dimulai. Aku tidak tahu apakah usaha ini akan berhasil atau gagal. Namun satu hal pasti. Hinaan mereka tidak lagi menjadi luka. Hinaan itu berubah menjadi bahan bakar. Dan tanpa kusadari, perjalanan yang akan mengubah hidupku baru saja dimulai. Aku yakin paling cuma semangat di awal. Nanti juga berhenti sendiri. Kalimat dini itu sampai ke telingaku lewat Ardi, yang tanpa sengaja menceritakan percakapan keluarga mereka. Aku tersenyum tipis saat mendengarnya, namun di dalam hati, ada luka yang kembali terbuka. Bagi mereka, mimpiku hanyalah lelucon. Sesuatu yang tidak perlu dianggap serius. Namun bagi diriku, ini adalah satu-satunya cara untuk membuktikan bahwa aku bukan menantu yang gagal. Usaha makanan beku akhirnya benar-benar dimulai. Tidak ada dapur besar.
Tidak ada peralatan modern. Tidak ada karyawan. Hanya dapur kontrakan sempit, kompor kecil, freezer sederhana, dan dua wanita dengan mimpi besar, aku dan Maya. Hari pertama produksi terasa campur aduk antara semangat dan takut. Ayo kita mulai dari sedikit dulu, kata Maya sambil menata bahan makanan. Aku mengangguk meski jantung berdegup kencang. Kami memasak, mengemas, memberi label sederhana, lalu memotret produk dengan ponsel. Foto-foto itu langsung kuunggah ke toko online. Hari itu terasa panjang, melelahkan, namun penuh harapan. Namun kenyataan tidak seindah harapan. Pesanan tidak langsung datang. Bahkan hingga malam, notifikasi yang muncul hanya satu. Aku menatap layar ponsel dengan rasa kecewa yang berusaha kutahan. Tidak apa-apa, kata Maya menenangkanku. Usaha itu maraton, bukan sprint. Aku mengangguk, tapi hati tetap terasa berat. Beberapa hari kemudian, pesanan mulai bertambah, meski masih sedikit. Namun kelelahan juga ikut bertambah. Pagi memasak, siang mengemas, sore mengantar pesanan, malam mengurus rumah. Suatu malam, aku tertidur di ruang tamu karena terlalu lelah. Ardi membangunkanku pelan. Nis, kamu capek sekali. Aku tersenyum lemah. Capek itu wajar, Mas. Yang penting ada kemajuan. Ardi menatap freezer kecil yang mulai penuh produk. Aku bangga sama kamu. Kalimat sederhana itu terasa seperti pelukan hangat. Namun ketenangan itu tidak berlangsung lama. Suatu hari, Bu Ratna datang ke kontrakan tanpa pemberitahuan. Begitu masuk dan melihat dapur penuh bahan makanan, wajahnya langsung berubah. Ini rumah atau pabrik? Katanya dengan nada tidak suka. Aku berusaha tetap sopan. Ini usaha kecil saya, Bu. Bu Ratna menghela napas panjang. Kamu sadar tidak, Ardi pulang kerja butuh rumah nyaman, bukan tempat berantakan seperti ini. Aku terdiam. Dini yang ikut datang menambahkan. Jujur saja, kelihatan sekali kamu memaksakan diri. Tidak semua orang cocok jadi pengusaha. Kalimat itu menusuk. Ardi mencoba menengahi. Bu, Kak, ini usaha Nisa? Tidak ada yang salah. Namun Bu Ratna tetap melanjutkan. Ibu hanya tidak ingin Ardi terseret dalam kegagalan. Hening. Aku merasakan dada sesak, namun kali ini tidak ingin menangis. Dengan suara pelan aku berkata, Bu, kalau gagal itu risiko, saya siap menanggungnya. Tapi kalau tidak mencoba, saya tidak akan pernah tahu. Bu Ratna menatapku lama sebelum berkata, Ibu harap kamu tidak membuat Ardi menyesal menikah. Kalimat itu membuat udara terasa berat. Setelah mereka pergi, aku duduk sendirian di dapur. Tanganku bergetar, bukan karena lelah, tapi karena rasa sakit yang sulit dijelaskan. Ardi mendekat. Nisa, maaf ya. Aku menoleh. Mas, kamu tidak perlu minta maaf. Tapi aku tahu mereka menyakitimu. Aku tersenyum kecil. Mas, luka itu tidak selalu buruk. Kadang luka membuat kita lebih kuat. Ardi menatapku lama, seolah melihat sisi baru dari diriku. Malam itu, saat menghitung keuangan usaha, kenyataan pahit muncul. Modal hampir habis. Keuntungan belum signifikan. Kelelahan semakin terasa. Aku menatap angka-angka itu dengan mata berkaca. Mungkin mereka benar, bisikku pelan. Ardi yang duduk di sampingku langsung menatap. Jangan bilang begitu. Aku akhirnya menangis. Mas, aku takut gagal. Bukan karena kehilangan uang, tapi karena aku takut hinaan mereka benar. Ardi menggenggam tanganku erat. Nisa, dengar aku. Kamu bukan gagal. Kamu sedang berproses. Aku menatapnya dengan air mata mengalir. Aku cuma ingin sekali saja, mereka melihatku bukan sebagai beban. Ardi memelukku. Kamu bukan beban. Kamu alasan aku ingin pulang setiap hari. Tangisku pecah.
Keesokan harinya, sesuatu tak terduga terjadi. Salah satu pelanggan memposting ulasan positif tentang produk kami di media sosial. Postingan itu mulai viral di komunitas lokal. Notifikasi pesanan tiba-tiba berdatangan. Aku menatap ponsel dengan tidak percaya. Maya, pesanan kita banyak sekali. Maya tertawa bahagia. Aku bilang juga apa? Kesabaran itu tidak sia-sia. Aku menahan air mata, kali ini bukan karena sedih, tapi karena harapan. Malam itu, setelah menyelesaikan puluhan pesanan pertama yang ramai, aku berdiri di dapur kecil dengan tubuh lelah namun hati hangat. Ardi mendekat. Kamu lihat? Ini baru permulaan. Aku tersenyum. Mas, aku tidak tahu sejauh apa usaha ini akan berjalan. Tapi untuk pertama kalinya, aku merasa berada di jalan yang benar. Ardi menggenggam tanganku. Dan aku akan berjalan di sampingmu. Namun di balik kebahagiaan kecil itu, aku belum tahu bahwa keberhasilan awal ini justru akan memicu konflik yang lebih besar. Karena ketika seseorang mulai bangkit, tidak semua orang akan senang melihatnya berdiri. Dan badai yang sebenarnya baru saja mendekat. Aneh ya, dulu kamu diremehkan, sekarang malah jadi bahan omongan. Ucapan Maya itu terdengar ringan, namun menyimpan kebenaran yang perlahan mulai kurasakan. Usaha kecil yang dulu dianggap mustahil, kini mulai menunjukkan hasil. Namun bersamaan dengan itu, muncul sesuatu yang tidak pernah kuduga. Tatapan berbeda. Bisikan sinis. Dan kecemburuan yang perlahan berubah menjadi konflik. Aku baru menyadari satu hal. Keberhasilan tidak selalu membawa kebahagiaan, kadang justru memicu badai baru. Viralnya ulasan pelanggan menjadi titik balik usaha kami. Pesanan meningkat drastis. Freezer kecil tidak lagi cukup menampung stok. Dapur kontrakan terasa semakin sempit dan sibuk. Hari-hariku berubah total. Pagi produksi, siang pengemasan, sore pengiriman, malam pencatatan keuangan. Tubuh lelah, tetapi hati penuh harapan. Ardi pun mulai terlibat membantu setelah pulang kerja, mengantar pesanan dan memindahkan stok. Suatu malam, saat melihat daftar pesanan yang panjang, Ardi tersenyum bangga. Nisa, kamu sadar tidak, ini luar biasa. Aku menatap layar ponsel dengan mata berkaca. Mas, aku tidak menyangka bisa sampai di titik ini. Ardi menggenggam tanganku. Ini baru awal. Namun aku belum tahu bahwa awal itu juga berarti awal konflik yang lebih besar. Kabar perkembangan usahaku akhirnya sampai ke telinga keluarga Ardi. Suatu sore, Bu Ratna menelpon. Nisa, Ibu dengar kamu sekarang sibuk sekali dengan usaha. Nada suaranya terdengar netral, tetapi ada sesuatu yang sulit dijelaskan. Iya, Bu. Alhamdulillah ada peningkatan, jawabku sopan. Jangan sampai rumah tangga terbengkalai karena ambisi. Kalimat itu membuatku terdiam. Saya tetap mengurus rumah, Bu. Bu Ratna hanya menjawab singkat. Ibu harap begitu. Panggilan terputus, meninggalkan perasaan tidak nyaman. Beberapa hari kemudian, saat kami berkunjung ke rumah mertua, suasana terasa berbeda. Kali ini bukan hinaan terang-terangan, melainkan sindiran halus yang terasa lebih menusuk. Dini membuka percakapan. Katanya sekarang kamu sibuk sekali ya, Nisa? Sampai Ardi harus bantu antar pesanan. Aku tersenyum kecil. Iya, Kak. Kami saling membantu. Dini tersenyum tipis. Lucu ya, biasanya suami yang jadi tulang punggung. Sekarang malah ikut usaha istri. Hening. Bu Ratna menambahkan. Ibu cuma khawatir Ardi jadi lupa fokus pada pekerjaannya. Ardi akhirnya bicara. Aku tetap fokus, Bu. Ini cuma membantu Nisa. Namun Bu Ratna tidak berhenti. Ibu tidak ingin keberhasilan sementara membuat kalian lupa diri. Kalimat itu membuat dadaku sesak.
Aku menahan diri sebelum akhirnya berkata, Bu, usaha ini bukan tentang keberhasilan sesaat. Ini tentang proses kami. Bu Ratna menatapku lama. Ibu hanya tidak ingin Ardi menyesal di kemudian hari. Kalimat itu kembali menjadi senjata yang sama. Sepulang dari rumah mertua, pikiranku penuh. Aku tidak lagi mendengar hinaan langsung seperti dulu. Namun sikap mereka terasa lebih dingin. Seolah keberhasilanku bukan sesuatu yang membanggakan, tetapi ancaman. Di kamar kontrakan, aku duduk menatap freezer yang kini penuh produk. Harusnya aku bahagia. Namun ada rasa aneh yang sulit dijelaskan. Ardi duduk di sampingku. Kamu kepikiran omongan mereka? Aku mengangguk pelan. Mas, kenapa ya, saat aku gagal mereka merendahkan? Saat aku mulai berhasil mereka justru menjauh. Ardi menghela napas panjang. Kadang orang tidak siap melihat perubahan. Aku menatapnya. Aku tidak ingin mereka mengakui keberhasilanku. Aku cuma ingin mereka berhenti melihatku sebagai ancaman. Konflik memuncak saat suatu malam Bu Ratna datang lagi ke kontrakan. Ia melihat aktivitas produksi yang semakin ramai. Kamu tidak merasa ini terlalu berlebihan? Katanya. Aku terdiam. Rumah kecil seperti ini dijadikan tempat usaha besar. Bagaimana kalau gagal? Aku mencoba menjelaskan. Bu, kami sedang menabung untuk tempat yang lebih layak. Namun Bu Ratna berkata dengan nada tajam. Ibu hanya takut kamu terlalu percaya diri. Kadang orang yang naik cepat, jatuh lebih cepat. Kalimat itu membuat emosiku akhirnya pecah. Dengan suara bergetar aku berkata, Bu, saya tidak pernah merasa lebih dari siapapun. Saya hanya berusaha agar tidak terus dianggap beban. Ruangan mendadak sunyi. Bu Ratna menatapku dengan ekspresi campur aduk. Apa kamu merasa kami menganggapmu beban? Air mataku jatuh. Bu, bukan merasa. Saya mendengarnya berkali-kali. Hening panjang menyelimuti ruangan. Ardi berdiri di sampingku, kali ini tanpa ragu. Ibu, Nisa sudah berjuang keras. Tolong jangan terus menyakitinya. Itu pertama kalinya Ardi benar-benar berdiri di sisiku di hadapan keluarganya. Setelah Bu Ratna pulang, suasana kontrakan terasa hening. Aku duduk di dapur, menatap kompor yang dulu menjadi saksi tangisku, kini menjadi saksi perjuanganku. Ardi mendekat. Nisa, aku minta maaf karena terlalu lama diam. Aku menatapnya dengan mata berkaca. Mas, aku tidak butuh kamu melawan mereka. Aku cuma butuh kamu tidak meninggalkanku sendirian. Ardi menggenggam tanganku erat. Aku tidak akan. Malam itu, aku sadar satu hal penting. Keberhasilan tidak hanya mengubah hidup, tetapi juga menguji hubungan. Dan tanpa kusadari, badai yang lebih besar sudah menunggu di depan. Karena ketika seseorang mulai berdiri tegak, akan selalu ada yang berusaha membuatnya kembali jatuh. Kamu sekarang punya uang, jadi pasti bisa bantu keluarga, kan? Kalimat Bu Ratna itu terdengar seperti permintaan. Namun bagiku, terasa seperti tuntutan yang datang tanpa luka lama pernah disembuhkan. Aku menatap wajahnya, mencoba mencari kehangatan yang dulu tidak pernah kutemukan. Namun yang kulihat hanyalah harapan yang lahir bukan dari kasih sayang, melainkan kebutuhan. Dan saat itu aku sadar. Ketika seseorang mulai berhasil, dunia tidak hanya berubah ramah, tapi juga penuh kepentingan. Usaha kami terus berkembang. Pesanan meningkat hingga kami terpaksa menyewa ruko kecil sebagai tempat produksi. Beberapa karyawan mulai direkrut, dan freezer tambahan akhirnya terbeli. Hari peresmian ruko sederhana itu terasa seperti mimpi. Aku berdiri di depan pintu ruko dengan mata berkaca. Dapur kontrakan yang dulu sempit kini menjadi kenangan awal perjuangan. Maya tersenyum bangga. Kamu lihat? Semua hinaan itu sekarang terasa jauh. Aku mengangguk pelan.
Bukan jauh, tapi menjadi pengingat. Ardi memeluk bahuku. Aku bangga sama kamu. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Karena keberhasilan kami mulai menarik perhatian keluarga Ardi dengan cara yang berbeda. Suatu sore, Ardi pulang kerja dengan wajah murung. "Ada apa, Mas?" tanyaku. Ardi duduk pelan. "Ibu sedang ada masalah keuangan." Aku terdiam. Bisnis Kak Dini sepi. Mereka butuh bantuan. Dadaku terasa bergetar. "Apa ibu minta bantuan kita?" Ardi tidak langsung menjawab. Namun diamnya sudah cukup memberi jawaban. Beberapa hari kemudian, Bu Ratna datang ke ruko. Kali ini tanpa tatapan dingin seperti dulu. Senyumnya terlihat hangat, tetapi terasa asing. "Nisa, tempatnya bagus sekali." Aku tersenyum sopan. "Terima kasih, Bu." Bu Ratna menatap aktivitas karyawan, freezer besar, dan tumpukan pesanan dengan ekspresi takjub. "Kamu sudah jauh berubah." Aku hanya tersenyum. Setelah suasana agak sepi, Bu Ratna akhirnya berkata langsung. "Nisa, Ibu ingin bicara." Aku mengangguk. "Ibu tahu dulu Ibu sering salah menilaimu." Kalimat itu membuatku terdiam. "Tapi sekarang keluarga sedang butuh bantuan. Kakakmu sedang kesulitan." Aku menatap Bu Ratna dengan perasaan campur aduk. "Apa yang Ibu harapkan dari saya?" Bu Ratna menarik napas. "Ibu berharap kamu bisa membantu modal usaha Dini." Hening. Luka lama tiba-tiba terasa hidup kembali. Aku teringat semua hinaan, perbandingan, dan tatapan merendahkan yang pernah kuterima. Namun di saat bersamaan, aku juga melihat seorang ibu yang tampak cemas. "Apa Dini yang meminta?" tanyaku pelan. "Ibu yang meminta," jawab Bu Ratna jujur. Malam itu, aku duduk di kamar, pikiran penuh. Sebagian hatiku ingin membantu. Namun sebagian lain masih dipenuhi luka yang belum sembuh. Ardi duduk di sampingku. "Nisa, kamu tidak wajib membantu." Aku menatapnya. "Tapi mereka keluarga kamu." Ardi menghela napas. "Aku tidak ingin kamu merasa dipaksa." Air mataku menggenang. "Mas, yang membuatku sakit bukan permintaan bantuan. Tapi kenyataan bahwa dulu mereka tidak pernah melihatku, sampai aku berhasil." Ardi menggenggam tanganku erat. "Kamu berhak merasa begitu." Aku menatapnya dengan mata berkaca. Tapi aku juga tidak ingin menjadi orang yang sama seperti mereka dulu. Beberapa hari kemudian, pertemuan keluarga terjadi. Dini akhirnya bicara langsung. "Nisa, aku tahu dulu aku sering salah. Tapi sekarang aku benar-benar butuh bantuan." Aku menatapnya lama. "Kenapa baru sekarang kamu percaya aku bisa membantu?" Hening panjang. Dini menunduk. "Aku salah menilaimu." Bu Ratna ikut berkata. "Kami semua salah." Kalimat itu seharusnya menjadi penenang, namun justru membuka luka. Air mataku jatuh. Kalian tahu rasanya dianggap beban? Rasanya seperti tidak memiliki tempat. Ruangan sunyi. Aku tidak pernah minta kalian bangga padaku. Aku cuma ingin dihargai. Dini menangis pelan. "Maafkan aku, Nisa." Bu Ratna menatapku dengan mata berkaca. "Ibu juga minta maaf." Ardi berdiri di sampingku, menggenggam tanganku erat. Aku menarik napas panjang sebelum akhirnya berkata, "Aku akan membantu, bukan karena kalian keluarga Ardi, tapi karena aku tidak ingin luka masa lalu mengubah hatiku." Semua orang terdiam. "Tapi aku punya satu syarat." Bu Ratna menatapku. "Apa itu?" Aku tersenyum pelan. "Kita mulai hubungan baru tanpa hinaan, tanpa perbandingan, tanpa merendahkan siapapun." Air mata Bu Ratna jatuh. "Ibu janji." Dini mengangguk sambil menangis. Malam itu, setelah pertemuan keluarga,
aku duduk di ruko sendirian. Melihat tempat yang menjadi saksi perubahan hidupku. Ardi mendekat. Kamu orang yang luar biasa. Aku tersenyum kecil. Tidak, Mas. Aku hanya tidak ingin keberhasilan membuatku lupa bagaimana rasanya diremehkan. Ardi memelukku. Namun jauh di dalam hati, aku masih merasakan sesuatu yang mengganjal. Apakah permintaan bantuan ini benar-benar awal hubungan baru? Atau hanya jeda sebelum konflik berikutnya? Karena aku tahu satu hal. Keberhasilan tidak selalu menyelesaikan luka. Kadang, keberhasilan hanya mengubah bentuk konflik. Dan tanpa kusadari, ujian terbesar dalam hidupku bukanlah hinaan masa lalu. Melainkan menjaga hati tetap baik saat memiliki alasan untuk berubah menjadi dingin. Kadang ujian terbesar bukan saat kita berada di bawah, tapi saat kita berada di atas. Kalimat itu pernah kudengar, namun baru benar-benar kupahami sekarang. Saat keberhasilan mulai stabil, usaha berkembang, dan hubungan keluarga perlahan membaik. Justru badai baru datang, kali ini bukan dari hinaan orang lain, melainkan dari dalam rumah tanggaku sendiri. Dan badai itu membuatku takut kehilangan satu hal yang paling berharga. Pernikahanku. Setelah membantu modal usaha dini, hubungan keluarga mulai terasa lebih hangat. Bu Ratna sering datang ke ruko, bukan lagi untuk mengkritik, tetapi sekadar berbincang. Dini juga berubah lebih ramah dan beberapa kali mengucapkan terima kasih. Aku merasa lega. Luka masa lalu memang belum sepenuhnya sembuh, tetapi setidaknya tidak lagi berdarah. Usaha kami pun semakin berkembang. Jumlah karyawan bertambah. Produksi meningkat. Beberapa reseller mulai bergabung. Namun di balik kesibukan itu, ada sesuatu yang perlahan berubah dalam rumah tanggaku. Waktu bersama Ardi semakin sedikit. Ia tetap bekerja di perusahaan logistik, sementara aku semakin sibuk di ruko. Kami sering pulang larut, makan malam dalam kelelahan, lalu tertidur tanpa banyak bicara. Awalnya terasa wajar. Namun lama-lama, jarak itu terasa nyata. Suatu malam, Ardi pulang dengan wajah lelah. "Kamu belum makan?" tanyaku. "Belum," jawabnya singkat. Aku menyiapkan makan malam sambil tetap membalas pesan reseller. Tanpa sadar, fokusku terbagi. Ardi akhirnya berkata pelan, "Nisa, kamu berubah." Aku terdiam. "Berubah bagaimana, Mas? Kamu terlalu sibuk. Kadang aku merasa seperti tidak punya tempat dalam hidupmu." Kalimat itu menusuk. "Aku melakukan ini untuk kita," jawabku. Ardi tersenyum tipis, pahit. "Aku tahu. Tapi aku juga ingin punya waktu bersama istriku." Hening memenuhi ruangan. Malam itu, aku sulit tidur. Aku menatap langit-langit kamar, memikirkan kata-kata Ardi. Selama ini aku fokus membuktikan diriku pada dunia, hingga tanpa sadar mengabaikan seseorang yang selalu ada di sisiku. Di sisi lain, aku juga takut kehilangan momentum usaha. Apakah aku harus memilih antara mimpi atau pernikahan? Pertanyaan itu membuat dadaku sesak. Konflik memuncak beberapa hari kemudian. Aku pulang larut setelah menghadiri pertemuan bisnis. Sesampainya di rumah, Ardi duduk sendirian di ruang tamu. "Kamu pulang juga," katanya datar. Aku merasa bersalah. "Maaf, Mas. Ada meeting penting." Ardi tertawa kecil, namun terdengar pahit. "Meeting penting, reseller penting, usaha penting, semuanya penting. Kecuali aku." Kalimat itu membuat emosiku ikut naik. "Mas, kenapa kamu bicara seperti itu? Semua ini untuk masa depan kita." Ardi menatapku dengan mata berkaca. "Aku tidak butuh masa depan yang membuatku kehilangan kamu hari ini." Hening panjang. Air mataku mulai jatuh. "Mas, kamu tahu betapa keras aku berjuang untuk sampai di titik ini." "Aku tahu," jawab Ardi.
Karena aku ada di sampingmu sejak kamu diremehkan. Tapi sekarang aku merasa tertinggal. Kalimat itu membuat dadaku terasa hancur. Aku tidak pernah berniat meninggalkan kamu, bisikku. Ardi berdiri. Tapi kamu sudah melakukannya tanpa sadar. Tangisku pecah. Malam itu, aku duduk sendirian di dapur kontrakan lama yang masih kami tempati sebelum pindah rumah baru. Aku datang ke sana tanpa sadar, mencari tempat yang dulu menjadi saksi awal perjuanganku. Melihat kompor kecil, freezer lama, dan ruang sempit itu, aku menangis. Di tempat inilah aku dulu merasa tidak berharga. Di tempat inilah Ardi selalu memelukku dan berkata bahwa aku mampu. Dan kini, justru aku yang membuatnya merasa tidak berarti. Aku akhirnya memahami satu hal. Keberhasilan tidak boleh membuat kita melupakan orang yang berjalan bersama sejak awal. Keesokan harinya, aku mengambil keputusan besar. Aku mengurangi beberapa tanggung jawab operasional dan mulai mempercayakan tim untuk mengelola produksi. Saat Ardi pulang, aku menunggunya di ruang tamu. "Mas, kita bicara." Ardi terlihat ragu, tetapi duduk. "Aku minta maaf," kataku sambil menangis. Aku terlalu fokus membuktikan diriku pada dunia sampai lupa bahwa ada seseorang yang tidak perlu kubuktikan apapun. Ardi terdiam. Aku tidak ingin keberhasilan ini menjadi alasan kita saling kehilangan. Air mata Ardi jatuh. Aku tidak pernah ingin kamu berhenti bermimpi, Nis. Aku cuma ingin tetap ada di dalam mimpimu. Aku memeluknya erat. "Mas, kamu bukan bagian dari mimpiku. Kamu adalah alasan mimpiku ada." Tangis kami pecah. Beberapa bulan kemudian, kehidupan kami menemukan keseimbangan baru. Usaha tetap berkembang, tetapi aku belajar membagi waktu. Akhir pekan menjadi waktu khusus keluarga. Kami mulai kembali makan malam bersama, berjalan santai, dan tertawa tanpa tekanan. Hubungan keluarga juga semakin hangat. Suatu hari, Bu Ratna berkata, "Nisa, Ibu bangga bukan karena kamu sukses, tapi karena kamu tetap rendah hati." Aku tersenyum. "Bu, keberhasilan tidak berarti apa-apa kalau kehilangan keluarga." Ardi menggenggam tanganku. "Dan keluarga tidak berarti apa-apa tanpa saling menghargai." Hari itu, aku menyadari sesuatu yang sangat penting. Hinaan masa lalu membentuk kekuatanku. Keberhasilan membentuk kepercayaan diriku. Namun cinta dan keluarga menjaga hatiku tetap utuh. Di depan ruko yang kini lebih besar, aku berdiri bersama Ardi, melihat aktivitas karyawan dan pelanggan. Ardi berbisik, "Kamu ingat hari saat mereka merendahkanmu?" Aku tersenyum. "Iya. Tanpa hari itu, mungkin aku tidak akan berdiri di sini." Ardi memelukku. "Dan tanpa kamu, aku tidak akan tahu arti perjuangan." Aku menatap langit dengan mata berkaca. Perjalanan ini bukan tentang membuktikan siapa yang benar atau salah. Bukan tentang balas dendam atas hinaan. Bukan tentang kekayaan atau pengakuan. Perjalanan ini adalah tentang menemukan diri sendiri, tanpa kehilangan orang yang mencintai kita sejak awal. Dan akhirnya, aku mengerti. Hinaan mereka memang menjadi awal keberhasilanku. Namun cinta, kesabaran, dan pengampunanlah yang membuat keberhasilan itu berarti.